Dibuka pendaftaran sekolah muamalah ANB. Kunjungi sekolahanb.com. Sekolah Muamalah ANB. Cara mudah belajar muamalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ana bersyukur bisa sampai ke Jogja lagi. Dan ana juga berterima kasih kepada Ustadz Aminur Ba'ith yang membawa ana ke sini. Jazakallah khair, dan juga kepada Ta'mir Masjid Al-Hidayah dan kepada antum semua yang hadir di tempat ini. Hari ini hari Jumat tanggal 13 insyaallah ya. 13 Dzulqa'dah. Jangan lupa memperbanyak sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam di sela-sela antum duduk di sini. Dan juga antum jangan lupa banyak berdoa ya. Karena ada doa mustajab di hari Jumat ini. Kalau antum membaca surat namanya At-Talaq, Allah memulai dengan memanggil nabinya, ya ayyuhan nabi. Di surat itu ada 5 kali penyebutan takwa. Ini menunjukkan bahwasanya pondasi pertama rumah tangga yang sakinah itu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Itu pasti. Dan dalam berumah tangga, antum akan mendapati masalah. Masalah sama istri, masalah sama mertua, masalah sama ipar, ada aja masalah. Masalah sama kerjaan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan takwa ini wasiat Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang terdahulu, kepada orang-orang yang akan datang, terus Allah wasiatkan bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di antara yang menyebabkan rumah tangga kadang-kala enggak sakinah ini masalah fulus, Ustaz. Ada yang waktu menikah suaminya bekerja. Setelah menikah suaminya di PHK. Itu biasanya mulai sakinah itu hilang. Mulai istrinya melihat sang suami tidak memberikan nafkah dengan cukup. Mungkin kesenangan istri nggak seperti yang dahulu. Kuncinya apa? Bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Kemudian Allah katakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Ini harus ada di setiap insan. Apa? Tawakal sama Allah. Bergantung sama Allah. Istri jangan bergantung sama suami. Suami juga jangan bergantung sama istri. Bergantungnya sama Allah. Karena ada orang yang bergantung sama pasangannya, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang ngasih rizki itu bukan suami. Ada kadang-kala nih yang nikah sama janda kaya. Siapa yang nikah sama janda kaya? Angkat tangan ya. Enggak ada Ustaz. Enggak ada Ustaz ya. Ada yang dari awal menikah dia melihat kepada kekayaan. Dan dia berpikir dengan dia menikah dengan janda kaya hidupnya akan sakinah. Belum tentu. Makanya kalau antum bergantung sama Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupi. Juga di surat At-Talaq Allah mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Bukan gak ada perkara, bukan gak ada masalah loh jamaah. Ada masalah. Dari ayat tadi yang kita baca itu bicara masalah. Makanya Allah katakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah kasih solusi. Antum kesulitan menghadapi istri, Allah istri ana ini Ustaz gak nurut Ustaz. Istri ana seperti ini, banyaklah keluhan seorang suami. Antum kayaknya kurang bertakwa. Maka seorang suami yang ingin mendapatkan sakinah, tolong dia perbaiki hubungan dia sama Allah dulu. Dia berharap istrinya menurut, dia nggak nurut sama Allah. Dia berharap istrinya patuh, dia nggak patuh sama Allah. Banyak urusan itu disebabkan kita. Jadi yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Jadi itu kayaknya kunci pertama. Jadi mulai dari memilih Ustaz ya, dari memilih, makanya perlu juga orang belajar. Ngaji tentang bagaimana memilih pasangan hidup. Setelah itu yang kedua Ustaz, setelah takwa ini memang ilmu. Ilmu tentang hak dan kewajiban.
Kita kan kalau sudah berpikir hak dan kewajiban, sebagian kita sudah menikah pun belum tahu. Belum ngerti dia dengan hak dan kewajiban. Nanti tahu-tahu dia mengatakan sesuatu, mulai dia bingung. Ucapan anak ini jatuh talak apa enggak? Loh, antum enggak belajar berarti. Antum menempuh rumah tangga tanpa ilmu. Gimana mau dapat sakinah? Sedangkan ilmu ini yang menunjukkan antum lorong-lorong menuju sakinah. Antum enggak belajar. Bagaimana Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi bergaul dalam rumah tangga itu dengan cara yang ma'ruf. Bukan hanya sekedar yang penting saya laksanakan kewajiban. Yang penting saya sudah berikan hak dia. Enggak. Ada yang namanya ma'ruf. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar hak dan kewajiban. Itu mungkin intinya. Jadi bagaimana dia bertakwa kemudian dia belajar. Sehingga insya Allah dapat tuh sakinah. Insya Allah. Seorang bisa terlihat begitu baik kepada temannya di luar rumah. Tapi ketika di dalam rumah dia seperti singa. Memperlakukan istrinya kasar. Ini tadi. Kan ada orang yang memang menikah tidak mengikuti kriteria yang disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Dia mungkin menikah karena suaminya tampan, karena suaminya berduit, karena suaminya seorang pejabat, ada banyak lah. Tapi ternyata dia dapetin tadi perilaku suami yang kurang baik. Apa yang dia harus dilakukan? Kalau apa yang harus dilakukan oleh seorang istri, maka hendaklah dia banyak beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena boleh jadi pasangan hidup kita yang berperilaku buruk itu disebabkan dosa-dosa kita. Iya. Jadi antum berpikir, ya Allah, aku kok dapat kayak gini ya, seperti itu. Boleh jadi karena dosa-dosa kita. Maka cara kita mengangkat bala itu dengan bertobat, dengan istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memohon buat suami. Suami bisa dirubah. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq atau makarimal akhlaq. Aku diutus alaihi salatu wassalam untuk menyempurnakan perilaku-perilaku, akhlak-akhlak yang baik itu disempurnakan. Ini menunjukkan bahwa karakter seseorang bisa dirubah. Dan ini ada cerita nyata, seorang syekh bercerita tentang seorang wanita yang dia hidup bersama suaminya 6 tahun. Suaminya zalim, KDRT sama dia. Tapi sang istri sabar. Terus dia berdoa, memohon kepada Allah. Dia berusaha memperbaiki pelayanan dia, nggak berhenti dia beristighfar. Setelah 6 tahun dari perjuangan, suaminya berubah. Istrinya ini mengatakan, itu sudah tahun ke-13 dia cerita kepada Syekh. Dia mengatakan, Syekh, sekarang suami ana seperti cincin di tangan ana. Mau ana lepas, mau ana taruh lagi, baik banget. Tapi perlu kesabaran. Kadangkala sebagian orang berpikir cerai, berpisah, jangan dulu. Engkau sudah minta sama Allah, engkau sudah istikharah, ternyata suamimu seperti ini. Mungkinkah diperbaiki? Mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah Azza wa Jalla. Cuma sekarang engkau mau nggak berusaha memperbaiki? Ketika suami marah tidak diladenin, dia minta maaf. Ada suami yang penyebab dia marah itu masalah remeh. Ini banyak istri mengatakan, Ustaz, suami anak ini masalah remeh, Ustaz. Ya Allah, urusan kopi lupa dengan ngasih gula, ribut. Ya sudah, antum bagaimana bikin dia tidak marah? Setiap ada kopi, kasih gulanya di sebelah. Dia mau marah, bang, biar abang ngaduk sendiri lebih zen kayaknya, bang. Ada yang masalahnya kos kaki, Ustaz. Setiap suami mau berangkat kerja, kos kaki biasanya kan suami lepas di mana? Mana kos kaki? Teriak-teriak pagi hari. Ada yang seperti itu. Solusinya apa? Belikan 1 lusin kos kaki. Suami ketika mau marah, Mas, ambil yang baru, Mas. Pakai lagi. Sampai seperti itu. Jadi usahakan bagaimana suami tidak punya kesempatan untuk marah. Ditutup celah-celah emosi suami. Dan istri bisa. Dia punya sesuatu yang bikin suaminya bisa tunduk sama dia, insya Allah jamaah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini kita kalau dengerin kajian kayak gini, Pak, rasanya ya untuk yang laki-laki nih, yang bapak-bapak ya,
Seolah-olah sudah berubah jadi Abu Bakar, Ustaz. Masya Allah. Cuman 3 hari saja. Oh 3 hari kayak Abu Bakar. Setelah itu berubah jadi Paiti. Siapa Paiti ini? Yang ibu-ibu juga mungkin, Ustaz. Berubah jadi Khadijah. Masya Allah. 3 hari. Ya. Setelah itu berubah jadi Juminten. Baik, bertahan ya. Dalam nasihat-nasihat yang beliau sampaikan Anda ingat baik-baik. Dan ada banyak kata kunci, beliau sering menyebut sabar, sabar dan sabar. Karena memang yang namanya keluarga itu penuh dengan ujian. Allah. Jadi ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, kalau memang dia ingin bersama suaminya di surga nanti, yang harus dia lakukan, dia harus bertakwa kepada Allah, menjaga kehormatan dirinya, karena hidup menjadi seorang janda yang dia tidak tahu sampai kapan dia menjanda, yang tentunya ada banyak godaan, maka hendaklah dia banyak puasa sunnah. Bahkan diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha, dia termasuk dari sahabat yang puasa dahar, karena dia ditinggal Nabi alaihi salatu wasallam umurnya 18 tahun, 17 atau 18 tahun, dan dia harus menjaga yang namanya nafsu dia. Dia perempuan biasa jemaah, punya nafsu. Salah satu cara dia menjaga dia dengan puasa dahar. Puasa setiap hari jemaah. Kecuali di hari-hari yang dilarang puasa. Dia tidak puasa. Ini memang tadi untuk menjaga nafsu, karena puasa itu termasuk yang bisa menahan nafsu, mengontrol nafsu seseorang. Jadi kalau memang perempuan ini dia ingin bersama suaminya, tadi dia ingin tetap sakinah, tetap bisa dia mendapatkan sakinah jemaah. Orang nggak punya anak bisa dapat sakinah. Istri-istri Nabi pada nggak punya anak, mereka hidup sakinah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi seperti itu. Di surga itu tidak ada kecemburuan, tidak ada ghil, hasad, iri itu nggak ada. Dan kalau kita lihat penyakit ghil ini, itu penyakit terakhir yang dicabut dari orang-orang yang mau masuk surga. Karena hampir tidak ada tubuh kecuali ada sifat iri, ya, dengki, ada jemaah. Makanya orang kalau memelihara sifat iri dan dengki itu, dia nggak akan pernah bahagia. Di surga itu derajatnya orang beda-beda. Ada 100 derajat. Kalau masih ada ghil, gimana antum melihat fulan, ya Allah fulan rumahnya lebih bagus. Oh fulan lebih tinggi derajatnya. Maka di surga nggak ada itu. Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadi nanti ada setiap orang di surga itu punya 2 istri. Itu minimal. Jadi nggak ada yang jomblo di surga. Apakah seorang istri akan cemburu ketika suaminya punya 70 bidadari? Istri cemburu nggak? Karena ada perempuan mengatakan, boleh nggak Ustaz, ana berdoa Ustaz minta sama Allah supaya suami ana di surga sama ana aja. Ada perempuan seperti itu. Karena dia berpikir surga itu seperti dunia. Enggak jemaah. Enggak ada. Jadi perasaan iri, cemburu tidak ada di surga. Yang ada di surga itu kebahagiaan. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun. Wa antum fiha khalidun. Kekal dalam kenikmatan itu. Tapi ya perlu berjuang di dunia ini. Masya Allah. Baik. Makanya bagi ibu-ibu Ustaz ya, kalau ingin meniru para wanita ahlul jannah, berarti gimana Ustaz? Menghilangkan kecemburuan. Menghilangkan kecemburuan. Tapi susah Ustaz. Susah ya? Nah. Perlu latihan itu Ustaz? Perlu latihan Ustaz. Perlu latihan. Masya Allah. Perlu dicoba mungkin Ustaz. Baik. Masya Allah. Niat seorang istri yang... Ya kalau bicara tadi banyak orang menikah tanpa ilmu. Nah. Dia nggak tahu dengan kewajiban-kewajiban dia. Terkadang dia menikah tapi gaya hidupnya seperti jomblo. Dia keluar rumah, pulang seenak dia. Istri punya hak. Makanya seorang sahabat, subhanallah, diadukan sama istrinya. Atau diadukan sama bapaknya sendiri. Karena dia selalu sholat malam dan puasa sunnah. Selalu ibadah ini jam. Sampai istrinya tidak digaulin dengan baik. Itu pun gak boleh gitu. Maka harapan semua orang itu kembali belajar. Mulai malam ini coba dia pelajarin. Apakah sikap anak kepada istri anak sudah benar apa tidak? Nah itu perlu belajar. Kita punya standar sehingga kita bisa mengukur. Sikap anak
baik atau tidak. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Itu ukuran orang baik. Bukan yang baik sama kawan-kawannya aja. Ketahuilah jamaah, tidak ada yang mudah kecuali yang Allah bikin mudah. Dan Allah membuat sesuatu yang sulit jadi mudah. Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah setiap wanita itu bertakwa kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan sampaikan kepada Allah, kalau memang baik buat suamiku dan baik buat rumah tanggaku, semoga dimudahkan. Allah mengatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan boleh jadi yang kalian benci. Itu baik buat kalian. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Kenapa? Allah tahu, kalian gak tahu gitu. Kita taunya hanya kita suka atau kita tidak suka. Baik atau tidak, wallahu a'lam. Makanya buat seorang laki-laki kadang-kala dia berpikir, ana mau poligami. Ana ketemu sama orang-orang yang poligami, akhirnya dia meninggalkan rumah kedua istrinya. Jadi ada yang seperti itu. Makanya perlu istikharah, perlu minta pilihan Allah Subhanahu wa taala, perlu musyawarah. Kadang-kadang datang ke seorang ustaz, tanya ustaz, anak ini kira-kira bisa nggak poligami? Nah, istri kan nyatakan tadi, suami anak itu nggak adil. Suami anak itu temperamental. Karena ada laki-laki yang tidak siap dengan konflik. Ada yang nggak siap. Maka antum datang musyawarah, ustaz kira-kira anak bisa nggak poligami? Kadang ustaz mengatakan kayaknya antum masih berat. Antum soalnya anak lihat kalau punya masalah mutung langsung. Padahal antum harus ada di tengah nih. Kadang-kala keributan antum bukan cuma sama istri, sama mertua, sama ipar. Jadi ada problematika yang besar. Jadi ketika seorang suami merasa dia nggak mampu, ya sudah mundur dulu, minta sama Allah, perbaiki dirinya. Maka kembali kepada pertanyaan perempuan ini, maka hendaklah kau banyak memohon kepada Allah Azza wa Jal, dan ya ajak suamimu untuk merubah diri. Katakan kepada dia, mas, kalau engkau memang mau menikah lagi, engkau perbaiki dirimu. Bagaimana sikapmu, bagaimana engkau jadi lebih baik lagi, dan semoga Allah memberikan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, buat para wanita. Kalau masalah KDRT dalam rumah tangga, itu nggak perlu bicara poligami atau tidak poligami. Itu sebuah keboliman. Tapi ketika suami poligami dan dia bisa berlaku adil dan tidak ada yang berubah dari dia, kecuali bermalamnya. Ujian perempuan itu, ibu-ibu nih yang di belakang, hanya di perasaan sebenarnya. Perasaan saja. Makanya perempuan itu suaminya merantau 6 bulan sekali pulang, nggak apa-apa. Nggak pernah mengatakan bang kok lama, kok nggak ada. Dia tahu kapan jadwalnya suaminya pulang. Tapi suaminya nikah lagi, padahal sehari di sana sehari di sini, kayak kiamat sudah. Loh, kemarin 6 bulan nggak pernah ribut. Ujiannya hanya di perasaan, dan itu ujian buat mereka. Maka bagi para wanita ingat, kebanyakan penghuni neraka itu wanita, gara-gara dia mengikuti perasaannya, lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Mungkin seperti itu. Dan ketahuilah buat wanita sekarang kalau di poligami gak lebih dari 4. Sedangkan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu madu mereka 8. Kan 9 istri Nabi. Bayangkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu 9 hari sekali baru didatengin Nabi bermalam di rumahnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kemudian hadiah dari Saudah tersebut. Artinya mereka lebih berat cobaannya. Dan secara ekonomi Nabi SAW juga enggak terlalu banyak uang. Bahkan sering di rumah Nabi SAW ya mereka hanya makan kurma dan minum air. Tapi intinya kembali kepada yang pertama tadi, Ustaz, takwa. Jadi suami harus bertakwa, istri harus bertakwa. Jadi kalau dikatakan kenapa engkau nikah lagi? Untuk apa engkau menikah lagi? Ada yang tujuannya cuma gagah-gagahan, Ustaz. Iya. Ada yang ingin pamer. Antum akan merana nanti. Kalau tujuan antum bukan untuk beribadah kepada Allah.
maka hendaklah engkau niatkan dalam rangka mengabdi kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Ya intinya takwa kepada Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, demikianlah jamaah sekalian yang bisa kita haturkan kepada jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang diberkahi oleh Allah, sakinah mawaddah warahmah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jalan untuk Ustaz, mohon jalan Ustaz, mohon jalan Ustaz.